Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah fa'ala bi ulumi fid dharaini amin. Ila khatin suwani min amri sholihin wa kutus ila sultan auliya sahibul tafsir al-Fatihah. Maghdubi alaihim waladdallin. Tak sinau bareng-bareng kalau ada yang salah dibenarkan. Tabarruk di ayat lanjutan 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Menggunakan 187. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka tak wis tak apa bakal takon sapa wong ya wong akeh umat ka ing panjenengan ya Rasul ya akmal Rasul. Ada orang yang bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akmal Rasul anil hukum mil khamri wal maisir anil hurmatil khamri wal maisir anil haramatil khamri wal maisir. Takok maring hukume keharamannya khamr. Ya, khamr itu sesuatu yang memabukkan wal maisir lan judi. Ahuma minal muharramat ya ilahiyya amla qul fihima ismun kabirun amma fil khamri faliqaunihi mu'tilan muzilan lil aqlil juz'i al muwaddi'i fil insan. Takon ahuma ana toh karune khamr wal maisir iku mang minal muharramatil ilahiyah saking pira-pira kang den haramaken apa Allah taala utawa ora ya. Ada yang bertanya kepada kanjeng Nabi Muhammad ya, bagaimana hukumnya minum khamr ya dan berjudi, apakah keduanya itu termasuk larangan atau yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atau bukan? Qul fihima ismun kabirun. Ngendika kanjeng Nabi itu ngendika fihima dalam karone khamr wal maisir. Ismun kabirun ya. Ismun kabirun dosa kang gede. Jadi qul fihima ismun kabirun. Jadi khamr minum-minuman keras saiki paling akeh ya dadi langganane anak-anak muda ya. Tadi pagi saya membaca berita ada klitik ya meninggal. Itu yang melakukan juga akibat dari minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Akibat mabuk-mabukan. Ya, dulu memang pernah ya kalau tidak salah ya pernah ada hukum ya sebentar diperbolehkan dengan kadar tertentu minum ini ya. Kemudian dipertegas lagi ya dengan pertanyaan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah minuman keras, khamr dan judi itu boleh atau bukan atau tidak, diharamkan oleh Allah atau tidak? Dijelaskan qul fihima ismun kabirun. Tidak sekedar dijawab haram, tetapi ismun kabirun ya, sudah haram dan termasuk kabair ya, dosa besar. Ya. Kenapa haram amma fil khamri? Adapun ing dalam khamr memabukkan ya, faliqaulihi mu'tilan muzilan lil aqli. Maka sebab onone khamr mang ya iku mu'tilan muzilan atau mazilan lil aqli. Mu'til ya, itu ya menganiaya diri sendiri ya, menganiaya ya. Dan mazilan lil aql atau muzilan lil aql menghilangkan atau menghapus akal sehat. Kenapa khamr itu dilarang atau diharamkan dan dosa besar? Sebab di dalam khamr itu mu'tilan ya, menganiaya diri sendiri ya. Kemudian juga menghilangkan akal sehat ya.
Ya. Akal pertama yang diserang oleh minuman keras itu adalah lil aqlil al juz'i, akal juz. Nah, ini istilah tasawuf ya. Al muwaddi lil aqlil al juz'i al muwaddi fil insan, yang diberikan, yang disertakan ya di dalam diri manusia. Jadi kita itu diberi keistimewaan, al-muwaddi, yang diberi keistimewaan berupa akal juz'i. Litawassil bihi ila aqlil kulli al-mutafarri'i ila ismil alim as-syamil li jami'in makana wa yakunu. Jadi tidak hanya akal juz'i tetapi juga akal kulli. Liyatawassul ya, yatawassil ya, liyatawassila ya, ditawassila supaya nyambung ya, apa akal juz'i bi lawan insan ilal akal kulli maring akal kulli. Akal kulli dadi al mutafarri'i kang dadi cabange ila ismil alimi maring isim alim asyamili kang sumrambah ya, asyamili kang maha kang iso dadi sumrambah li jami'in maring sekabehane barang kang ana apa mawa yakulan bakal ana apa ma. Jadi akal juz'i tadi berhubungan dengan akal kulli yang merupakan bagian satu kesatuan dan berhubung dengan ismil alim as-samil, yaitu pengetahuan yang mencakup masa lalu yang sudah terjadi, makana wa yakun, dan masa yang akan datang, yang akan terjadi. Kita akan berhenti di dalam al-juz'i lil aqli al-juz'i ya. Kemudian sampai enggak ke ana ora ya. Dan ini lil aqli al-juz'i ini sampai bisa juga nanti buka di Sirul Asrar, itu juga menemukan tentang roh ya, an-nafs, al-aql, kemudian al-qulub ya, itu dibagi-bagi. Nah, ini juga hampir seperti yang lain. Akal juz'i itu akal sehat ya. Akal sehat itu adalah kuwatul apa? Kekuatan atau daya apa? Al-mudrik, daya mengetahui. Nah, jadi akal juz'i itu adalah daya mengetahui. Nah, jadi akal juz'i itu adalah daya mengetahui. Satu, daya mengetahui. Yang kedua adalah daya menganalisis, daya mentelaah, ya, daya berfilsafat. Nah, itu adalah al-quwatu an-natiqah. Jadi akal sehat itu bisa mengetahui, yang kedua bisa mentelaah atau menganalisis, yang ketiga adalah daya al-mudriqah at-tadhkirah, yaitu daya mengingat. Nah, jadi mengingat masa lalu, mengingat sesuatu yang sudah berlalu. Kalau ada masa lalu, kelingan masa akhir. Jadi makanya sergap ke sini kan, jadi sudah jejak masa lalu. Dan itu kekuatan dari akal. Akal juz itu 3, yaitu daya mengingat, tadhkirah ya, yang lampau, yang kedua daya menganalisis, yang ketiga daya mengetahui. Nah, jadi ini kalau dicekoki minuman keras hilang semuanya. Makanya sampai tanya Mas Fakhrudin begitu teler, Mbak Latifah siapa Fakhrudin? Latifah, ya Latifah itu ya. Orang kan tidak tanggane dhewe. Jadi enggak ini ono Mbak Latifah iki. Enggak ono, nanti Mbak Latifah. Lagi enggak ke masjid. Ya, enggak puasa. Lagi enggak puasa. Enggak apa-apa nang masjid sampai. Ditakoni ndi Mas Doyo ora ngerti. Enggak ada kekuatan merekam, mengingat ya. Apalagi mengetahui, ya. Apalagi menganalisis. Makanya kalau ono wong njaluk nomor wong mabuk itu padha mabuke berarti. Wong ora sadar lah berarti. Jadi itu dia mu'tilan muzilan, jadi menganiaya
orang diberi kecerdasan, ya, kekuatan akal yang luar biasa, tetapi begitu diminumin, dicekokin minuman keras, khamr, hilang ambyar. Nah, akal itu secara bahasa ada apa? Akal itu. Akal apa? Secara bahasa itu apa? Secara bahasa. Nah, ini tadi kan secara istilah itu ya akal itu mengandung 3 ini dari Imam Syekh Abdul Jailani, yaitu al-quwwatu an-natiqah, al-quwwatu al-mudrik, ya, dan al-quwwatu tadhkir. Jadi kekuatan atau daya mengingat, daya mengetahui, dan daya menganalisis. Itu akal juz'i. Akal itu apa akal? La'alakum taqilun, afala taqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apa itu akal itu? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Akal itu hablun sebenarnya. Habl, tali. Jadi kalau secara bahasa akal itu adalah pengikat atau tali. Makanya orang yang dikasih akal itu dikasih pengikat supaya tidak kemana-mana, ya, supaya sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Nah, makanya kalau orang itu minum, maka ambyar, kekuatan akal yang demikian dasar tadi. Nah, akal ini, juz'i ini, tawassul bihi ilal aqlil al-kulli al-mutafarriq ila ismil alimi. Akal juz'i ini orang barat mengagukan rasional, ya. Rasionalitas itu akal juz'i, sains itu akal juz'i. Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan akal kulli, ya kan? Itu hanya bagian akal kecil. Anda bisa menganalisis, Anda bisa meneliti, gitu. Anda membuat laboratorium, itu akal juz'i semua. Kekuatan al-mudrik, mengetahui, itu masih kecil, gitu. Anda menciptakan macam-macam, itu cuma akal kecil itu. Nah, tapi akal kecil ini tawassul, ya, terkait, terhubung ilal aqlil al-kulli. Akal kulli, apa akal kulli? Ini sampai boleh tafsir liyane ora bakal ketemu ini. Ono akal dibagi-bagi ya betul jalan iki. Makane nunggu aku ono footnoting sampean beda. Apa akal kulli? Akal kulli apa? Akal kulli itu sama dengan jiwa, ya. Dia itu adalah al-quwwatul al-muharrik, kekuatan yang menggerakkan semuanya. Jadi kekuatan yang menggerakkan akal an-natiq, akal al-mudrik tadi itu ya muharrik, ya. Itu akal kulli, jiwa. Nah, jiwa ini kata Al-Farabi adalah apa? Seperti matahari yang menyinari akal kulli. Sumbernya pengetahuan ya jiwa. Nah, makanya jiwa itu tidak pernah mati. Jiwa itu terhubung dengan ilahiyat. Maka di sini adalah dia bagian mutafarriq ila ismil alimi. Dia nyambung dengan ilmu dan semesta as-samil. Dia mengetahui li jami'in makana wa yakunu. Jiwa ini enggak pernah mati, dia abadi. Makanya itu wahwa lauhul mahfuz, ya. Wal kitabul mubin. Jiwa itu bersemayam di lauhul mahfuz dan kitabul mubin. Dia tidak pernah mati. Nah, jiwa ini yang mengetahui Tuhan. Jiwa ini yang menyingkap al-ilahi. Tetapi kalau dibunuh aklinya, nggak bisa sampai pada akal al-kulli, gitu ya. Nah, pertanyaannya juga ada yang memaksimalkan akal kullinya itu nateknya tadi ya, analisisnya, penemuannya, penelitiannya tajam, kemudian al-quwwatul al-mudrik, pengetahuannya luas, ya. Kemudian kekuatan atau daya mengingatnya itu cerdas. Tetapi kalau dia tidak pernah menghubungkan dengan al-akal al-kulli, dia tidak pernah beriman. Karena iman itu tempatnya ada di dalam jiwa. Nah, jadi makanya jangan-jangan ada orientalis itu hafal Quran, balagonya juga kemana-mana, ya kan?
meneliti, ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan akal kulinya, nggak hidup imannya itu. Ya, karena itu berhubungan dengan ilahi. Ulangi lagi ya, banyak ya orang cerdas, penemu macam-macam saintis ya, tapi tidak beriman. Bahkan hafal Quran, hafal hadis ya, itu bil halak, wa'id bil halak itu. Ya, ilmuwan ulumul hadis ya, ulumul usul itu semuanya, ulumuddin hafal, ngajar di perguruan tinggi di mana-mana. Animasi mau orang-orang hebat. Dia memaksimalkan daya akal jusnya, tetapi tidak pernah menghubungkan akal kulinya, jiwanya tidak hidup. Nah, begitu sebaliknya, orang yang cuma menghidupkan akal kulinya, tidak pernah menghidupkan akal jusnya, imannya tidak sampai ke tahap yakin, ya, tidak mantap, karena jus'i wal kulli itu saling melengkapi sebenarnya, itu ya, saling melengkapi. Tetapi menurut sebagian orang, pengetahuan itu tidak hanya sekedar pengetahuan sains, ada pengetahuan ilham atau pengetahuan wahyu. Nah, itu didapatkan tidak melulu melalui proses belajar dan mengajar, kan gitu. Kembali lagi ya, jadi manusia diberi bekal, al-muwaddi sesuatu, ya. Sampai baca al-muddi kena, al-muwaddi kena, ya. Diberi bekal yang istimewa, yaitu akal al-juz'i dan akal al-kulli. Nah, akal kulli ini adalah bagian dari rahasia ilmu Allah Ta'ala, ya, rahasia ilmu Allah Ta'ala. Makanya yang tahu tentang ilahiyat itu ya akal kulli. Yang tahu iman ya akal kulli. Masing-masing ada tempatnya, ya kan? Kalau kita mau mengukur luasnya masjid ini, nggak mungkin kita pakai timbangan. Nggak mau pakai timbangan. Gimana? Kalau sampai mau mengetahui beratnya, bobotnya Mas Faiz, yo sampai nganggo meteran. Nah, jadi gitu ya. Kalau sampai mau meneliti, mau menganalisis itu nggak pakai pikiran, otak. Tapi kalau soal cinta, rindu, isyq, ya, iman, ya itu di dalam akal kuli, jiwa. Ya, jangan jatuh cinta pakai akal sehat. Soalnya itu sama dengan Anda menimbang Mas Faiz dengan ukuran meteran. Yo bukan tempatnya, boleh. Mas Irfan. Jangan jatuh cinta dengan logika, dengan akal kulit orang cocok. Itu sama dengan sampai nimbang bobotnya Mas Fakhrudin dengan meteran. Jatuh cinta, iman, rindu tempatnya di dalam akal al-kuli. Ya tadi, yang mengenal rahasia ilahiyat, yang tahu ismil alim. Jelas ya? Nah, kalau yang soal rasionalitas, sains, ilmu, ya, itu juga akal juz'i, rasionalitas, logika, itu ya. Masing-masing ada tempatnya. Ya. Jangan melihat pakai telinga, jangan mendengar pakai mulut. Itu ya. Nah, ini menempatkan akal juz'i dan akal al-kuli. Nah, akal kuli ya itu adalah bagian dari ismil alim, ya, yang dinamakan ilmu ilahiyat. Nah, ilmu ilahiyat itulah yang akan mengetahui asyamil li jami'il makana wa yakun. Yang mengetahui masa yang akan datang dan masa yang sekarang atau masa yang lampau. Gitu ya. Saintis bisa tapi belum tentu akurat. Tapi kalau ismil alim tahu. Misalnya begini ya, contohnya kehidupan setelah kematian bagaimana? Orang hidup setelah mati bagaimana? Bisa nggak akal al-kuli ini menjawab hari ini? Akal sehat, logika bisa. Ada apa setelah orang itu meninggal? Bisa. Bisa nggak, Mas Habib? Ngapain sih orang yang setelah meninggal itu ngapain sih ya di kuburan itu? Bisa nggak dijawab dengan logika? Dengan kuwatul natek, kuwatul apa tadi? Al-mudrik tadi nggak iso. Ilmuwan ini nggak ketemu sampai sini, nggak ketemu mengungkap rahasia tidur aja nggak apa. Ini peristiwa apa tidur? Kok tiba-tiba mimpi itu ke mobil Innova Diesel rebon bonus tiba-tiba itu ya apa mimpi
mimpi, ya Allah, mimpi tiba. Atau mimpi ketemu Zainab ya. Ya Allah kok mimpi. Iku ilmuwan iki lho ora iso dong mimpi itu. Tidur. Menganalisis tentang imajinasi itu bingung, apalagi misteri kematian. Ini wilayahnya adalah wilayahnya al-aql al-kulli. Itu bukan di sini tempatnya. Nah, ini ilmu wahyu ya. Jatuh cinta, rindu, iman, mengetahui itu di dalam hati. Jiwa itu Mas Akif tempatnya. Jangan di sini. Sampai kalau menempatkan cinta itu di pikiran, di logika. Sampai akan mencari negatif dan positif, mempertimbangkan baik buruk, enak dan tidak. Itu bukan cinta. Dagangan tuh. Kulaan ditimbang-timbang, mau cilacap ditimbang-timbang bobote piro. La ilaha illallah. Ya itu ya. Nah, ini kita bisa membedakan mana akal juz'i dan mana akal al-kulli ya. Nah, jadi akal al-kulli itu adalah jiwa. Makanya dia wawaluhul mahfud, tempatnya di lauhul mahfud. Kita itu punya ilmu ilahiyat. Di mana? Di dalam jiwa. Di dalam jiwa kita dan akan berpulang ke lauhul mahfud dan fil kitabil mubin. Ya. Dalam kitab rahasia Allah. Wa amma fil maisir. Nah, ini tadi ya, mabuk itu membunuh akal akal al-juz'i dan membunuh atau membendung akal juz'i tadi bertemu dengan akal al-kulli. Nah, padahal akal juz'i itu harus ya tawassut, ya, harus nyambung. Wa amma fil maisir faliqonhi mutlifan lil malin alladhi huwa sababun ta'mirul badani alladhi huwa muhzinun jauharul aqli al madkur alladhi ikhtassa bihil insan wa bi istihaqqa matabatul khilafah wan niyaba. Ya, sekarang maisir. Adapun fil maisir dalam judi fal liqaulihi mongko anane judi mang iku mutlifan lil malin. Mutlifan itu bisa menghancurkan, bisa mengangan-angankan, bisa mempertaruhkan. Orang judi itu mempertaruhkan harta bendanya, ya kan? Nah, kalau sudah mempertaruhkan maka mutlifan bisa jadi menghancurkan. Jadi kalau sampai itu judi sama dengan membuang uang, ya, membuang uang sambil berangan-angan. Jalan lagi. Orang yang judi itu, ya, ini mau kena angin, ya, mempertaruhkan mal harta benda, ya, sama dengan membuang uang sambil berharap mudah-mudahan digandakan oleh iblis. Jadi wong judi iku nek ana wong kok kepengin dapat uang lewat penggandaan itu berarti sama dengan judi. Ya, dia membuang uang dan berharap mudah-mudahan setan menggandakan, ya kan? Jadi oke menggandakan uang lah ibarat judi. Nah, judi tadi wasabun ta'mirul badan. Wahyo alat itu sababun jadi sebab ta'mirul badan. Remuke ya badan, jiwa dan raga. Jadi uang judi itu pasti remuk, ta'mirul ruh wal badan pasti remuk. Ya. Jadi setelah membuang uang berharap mudah-mudahan setan menangkap menggandakan. Remuk jiwanya, sehat. Ya. Berharap sesuatu yang absurd. Nah, kalau sudah banyak berkhayal, remuk badannya, menghancurkan badan sama dengan minum khamr. Makanya ini kan bersandingan. Mabuk dan judi itu satu paket, membuat remuk akal, pikiran, jiwa, badan. Ala dua mukhzinu jabril aql.
Allati kang wa ya allati iku mukhjilun jawhirul aqli. Ya. Yang menyimpan atau menindas mutiaranya akal. Berarti ini dikasih akal sehat, ya, ditindas, dibuang, mukhjilun disimpan, tidak digunakan. Jadi orang yang judi itu tidak mau menggunakan akal sehatnya, disimpan, mukhjilun jawhirul aqli. Jadi kasih mutiara akal itu dilempar, dibuang. Nah, makanya orang yang ingin menggandakan uang itu sama dengan menyimpan akal sehatnya, dibuang ke sungai. Ya, mudah-mudahan akalnya ditemukan oleh iblis, digandakan uangnya. Al-madkur alladzi al-madkur mengkono akal ma alladzi ka ikhtasau wis mususaken sapa Allah bi lawan akal, ya. Al-insana ing menungso wa bilang apabila lawan akal ma istihaqqa ndadekake hak layak ndadekake layake menungso mata batal khilafah ing atau kelawan ing mata batal khilafah, ya, yang menjadikan dia punya makom khilafah wan niyabah. Niyabah itu wakil Allah Ta'ala. Manusia itu dikasih akal sehat, ya. Tadi kekuatan daya mengingat, daya berpikir, daya mengetahui, ya. Daya kuli, ya, untuk mencintai, untuk rindu, untuk beriman. Ini kok dibuang? La ilaha illallah, ya. Dan dibuang kemudian dia menggadaikan akal sehatnya, disimpan di dalam peti, dikotai nggak digunakan. Nah, padahal, ya, sifat manusia, ya, sebagai khalifah itu karena akal sehatnya, karena daya pikirnya diantaranya, ya kan. Jadi manusia diberi khilafah atau diberi makom sebagai khalifah wan niyabah, wakil Tuhan di bumi, karena dia punya potensi daya-daya tadi, daya mengetahui, daya berpikir, daya telaah, daya mengingat. Loh, kok ini kok mukhjilun diunggulke, disimpan tok itu loh, ya, tidak mau digunakan, ya. Jadi maka orang ini pasti mu'tilan wa mazilan lil aqli, pasti orang ini adalah menganiaya diri sendiri. Mudah-mudahan kita jauh dari, ya, jauh dari kepingin saja jauh melakukannya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari khamar wal maisir. Allahumma amin. Jadi lagi tengah sama, wis tengah sama, ya pas, ya, wis jadi kok sikit akhirnya. Wis mudah-mudahan manfaat barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala mata. Sholli wa sallim daiman ala mata. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sholli wa sallim daiman ala mata. Sholli wa sallim